Halo? Oke. Hah? Apa? Kudu ngapain gua bisa tahu. Kelas dia loh. Oh iya. Oke, balik lagi hari ini konten Edu Fashion dengan tema Denny. Gurunya Pak, suaranya kecil banget, Pak. Nama Bapak belum dikenalin nih. Pak, suaranya kecil banget. Ini saudara ya. gantung gua tuh jangan makin parah deh. Gua maaf ya. Cepat gua mau kondangan ah. Back with me, Den. Back with me Dennis. Udah. Orang nikah setahun sekali, Den. Jangan bikin panik. Back with me Dennis di konten Edu Fashion 0 to 1. Anjay. Hari ini temanya adalah denim. Oh, cucu. Talentnya? Udah bosan gak sih gua kalau Iya, masih ditonton gua sama akuin mah. Oke. Special guest? Special guest-nya. Ada Oh, tangan duluan sih. Sebenarnya guest-nya bukan ini. Nah, ini guest-nya. Nah ini guestnya ini. udah langganan. Iya ini di fashion designer dari Cisarua. Oke soal pertama langsung. Ya. Aturan. Oke pertama ada 3 bagian. PG, istilah titik-titik, dan esai seperti video-video berikutnya. Berikutnya. Sebelumnya. Loh, gua liatnya main-main lu kayak Nolan lu gua liat lu. Ya harus lebih kompleks lah. Total ada 15 soal PG dan peserta harus mengangkat tangan setelah soal di Skornya berapa tuh? skor PG adalah 1 poin. Pelit. Loh kok turun ya? Emang satu. Oh, satu. Harga naik pak, bang pokok pak. 10 istilah titik-titik dan 5 S. Dengan poin paling 3 dari esai sebesar 5 poin. Dan kalau mau saya bagus ada bonus question. Pak, ini bahannya beneran dikasih nggak Pak? Apa ini settingan Pak? Sebenarnya dikasih, tapi mau saya tadi ganti jadi saya ganti lagi. Oke, semuanya ready? Ini Ready, oke. Sayanya tidak ya sebentar ya. Oke, soal pertama. Takut. Tangan berada di bawah. pilihan ganda harus dibaca sampai selesai kan ya? Sampai dibacain pilihannya juga. Oh lu yang jawab. Soal pertama, proses mewarnai bahan warp biru dan benang weft sesuai warna naturalnya untuk memberikan warna kain yang unik pada jeans disebut sebagai proses. Sorry. Kalau ada yang nyela di gimana tuh? Kan sebelumnya ada hukumannya tuh. Kalau belum kelar terus ada yang naik duluan. -1. Tolak minus setengah. Saya ulang pertanyaan. Ulang. Proses mewarnai bahan warp biru dan benang weft sesuai warna naturalnya untuk memberikan warna kain yang unik pada jeans disebut sebagai proses A. Nime de serge, B. Serge de rime, C. Serge de nime, dan D. Serge nime. Oke. C Serge Denime. Serge de nime betul. Jawaban bolak-balik. jawaban B sama C bedanya apa? Ulang nih. A. Nime de serge, B. Serge de rime. Interpretasi aja. Nggak apa yang lucu gitu loh. Gue sampai nggak bisa jawab. Gue tahu jawabannya nggak bisa jawab. Kan gue bilang kan tiba-tiba Dennis kan bikin questionnya. Gue ulang deh. Jangan diulang anjing, gue udah jawab. Gue ulang baca lagi. Oh iya. Nime de serge. Nggak lucu anjing. Serge de rime, Serge de nime, Serge nime. Udah dijawab sama. B sama C sama tadi gue dengerin kayak ini jebakan ya gitu. Enggak, yang B itu pakai L dia. Apa hurufnya di ini dong yang jelas. Oh, saya gurunya. Oh iya sorry Pak. Gurunya tolong ya. Lu ketawa tuh gara-gara nadanya kan? Iya kan? Serge Denime de Serge. Apa yang lucu gitu? Kayak ketaker tuh bakal dibalik ya. Mana kok? Pak. Salah satu orang diam. Dis. Salah satu orang yang mempatenkan jeans klasik pada tahun 1873 selain Levi Strauss adalah A. Jacob Davis, B. David De Gea, C. Jacob Black, dan D. David Jones. Shit, tadi sebut dulu. One more. Oke. Lu sebelum baca pilihan terakhir lu harus sudah bayar. Tapi Yudi juga bantu lihat kali ya. Lu sibuk tau udah pilih dia. Ulang. Kiper MU.
A. Jacob Davis, B. David De Gea, C. Jacob Black, dan D. David Jack. Nah, Keke. Ada Jacob lagi. Harus kita lihat nih, laksana apa? Berikutnya, tolong jangan berbicara dulu ya. Oke. Ini ujian. Oke Pak, oke. Salah satu alasan Levi Strauss memberikan pengembangan desain pada jeans adalah untuk A. Membedakan produk Levi. Kok Levi sih? Baca gimana sih? Levi. A. Membedakan produk Levi. B. Iseng-iseng berhadiah. C. Tren yang ada. Dan D. Personal preference. Membedakan produk Levi's. Betul. Aja kalau angkat tangan doang nih, gimana dong? Iseng-iseng berhadiah. Kita dihadapkan oleh komedian Cilegon ini. Iya. Lanjut. Ini susah soalnya. Oke. Apa yang dijual oleh Mac Cardell, seorang desainer asal Amerika pada tahun 1942? A. Denim yang menggunakan paku keling untuk memperkuat saku. B. Es kenyot. C. Ripped jeans. Dan D. Pop over warna. Ada. Pop over D. Pop over apa tuh? Dress. Pop over apa tuh? Itu A, B, C, D. D. Panjang ininya, isinya. D pop over wrap dress. Oke. Yeay. Ayo jawab deh, Tai. Yang B apa? Es kenyot. Melenceng boleh tapi fashion juga. Iya anjing. Kayak kalau kayak gini-gini. Kenapa nih? Isinya apa ya? Iya. Gue nangis berapa kali. Salah satu aktris yang turut meyakinkan bahwa denim juga adalah untuk wanita adalah A. Ginger Rogers, B. Steve Rogers, C. Maria Sharapova, atau D. Scarlett Johansson. Oke. A. Ginger Rogers. A. Ginger Rogers. Kalah angkat tangan doang. Brand designer high fashion yang pertama kali mengikut sertakan denim dalam runway adalah A. Oshkosh Bigos, B. Wrangler, C. Calvin Klein, atau D. Lanier Cantel. Keke lagi. Calvin Klein. Wah, kayak kalah Gila angkat sih, tangan. gua. D. Keke lagi sangat. Pak butuh di recap suara Pak. Boleh tolong? Oke. Suara sementara ada kongs seperti biasa tidak mengecewakan. Ya. Di Yes. Jangan berubah kongs tolong. ya. Terus ada Aquilado Idrigin di 1 poin. 1 poin. Dan ada Anastasia Adelin di 1 poin. Poin. Dan pemimpin kita sementara adalah Hal Spiral dengan 4 poin. 4 poin. Oke. Berarti sudah total soal berapa ini? Istilah titik-titik. Total soal ada 6 Pak. 6 Pak sudah ya. Oke. Jenis maaf. Jeans modern muncul pertama kali pada tahun A. 1930, B. 1910, C. 1950, atau D. 1920. Belum kelar tuh Pak, 2 orang ini Pak. Minus Setengah poin. Kongtai minus setengah poin. Jeans modern muncul pertama kali tahun A. 1930, B. 1910, C. 1950, atau D. 1920. Wah! Akuin. 1920 D. D. Oke. Soal berikutnya. Udah kok. Saat pertama kali jeans muncul, kebanyakan penjualannya terbatas kepada A. Penebang kayu, B. Pekerja rel MRT, C. Pekerja kantoran, atau D. Pekerja keras. Betul. Kan susah kan diangkat tangannya. Ya, gue kalah di situ gua gimana nih? Apa nama pewarna yang digunakan untuk mewarnai benang warp pada proses Sergei Denim? Iya apa? Gue kira oh ini udah fill the blank. Belum. A. Indigo, B. Indie House, C. Indie, atau D. Periwinkle. Wah, kok aku jadi gue? Wah, kacau. Enggak, kok aku gue. Gue harus majuan sih. Ah, Indigo dan. Indie House. Oke, soal berikutnya. Lu hitung sampai soalnya. Berapa sih itu soalnya? 7. 5, 6, Lebih. 7, 8, 9. Iya, cepat. Ini agak susah ininya, jadi coba tolong diingat. Lihat deh sesuatu. Kan emang nggak boleh dipotong Pak.
Enggak, maksudnya pay attention. Oh iya. Bahaya. Levi Strauss dan Jacob David awalnya membuat David, bukan David. typo saya. Dibenerin murid tuh gimana, Pak? Nah, nggak apa-apa, saya ngetes. Levi Strauss dan Jacob Davis awalnya membuat jeans dengan dua jenis bahan, yaitu A. Brown duck dan blue denim, atau B. Blue duck dan brown duck, C. Blue denim dan brown denim, atau D. Green duck dan brown denim. Wow, boleh sekali lagi, mohon maaf. Ya. Cepet banget. Boleh bacain lagi nggak? Boleh. A. Brown duck dan blue denim, B. Blue duck dan brown duck, C. Blue denim dan brown denim, atau D. Green duck dan brown denim. Duluan. Belum kelar. Belum kelar. Oke, Adel. A. Brown dog and blue denim. Sesuatu yang berlebihan tidak. Satu lagi boy. Sambil bacain pertanyaan beberapa aja biar lu ingat juga. Tadi 10 kan udah. Tadi 10 berarti ini sekarang 11. Ini di luar yang bahannya. Oke. Apa nama peliharaan Patrick yang berbentuk batu yang turut berkompetisi di lomba keong dalam serial SpongeBob SquarePants? A. Stony, B. Hardy, C. Sandy, D. Rocky. Oke. Rocky. D, betul. Kaget, Adel. Kaget. FYI dia lulusan Milan, tiba-tiba dapat pertanyaan SpongeBob. Itu kehitung satu pertanyaan. Kehitung. Ya ampun. Welcome to Zero to One. Mulai nyesel. Siapa brand yang merilis iklan provokatif dan panas yang dibintangi Claudia Schiffer yang memberi jeans potensi baru dan style yang seduktif? A. Versace, B. Guess, C. Dolce dan Gabbana, D. Y3. Oh, gitu. Akuin. B, guess. Salah. Nggak benar sih, bercanda gue. Ini. Oke, pertanyaan 13 menit. Kelas ya, Pak? belum. 10, 11, 12. Sekarang 13. Oke, pertanyaan ke-19. 13. 13, ini 19 soalnya. Aduh, I'm so sorry. capek gua. Boleh selonjoran aja nggak sih? Pada tahun 1930-an, Vogue memberikan segel persetujuan mereka dalam meyakinkan wanita cocok mengenakan jeans dengan menyebut jeans sebagai A. Eastern Lady, B. South Girl, C. Western Chic, atau D. Northern Girl. Adel. Western chick C. C. Nice. Mantap. Ya lu salah lihat deh. Iya. Gue lihat. Oh. Oke, pertanyaan berikutnya. 14, Pak. 14 maksud saya. Pada era apakah jeans dianggap sebagai komoditas penting dan hanya dijual kepada mereka yang terlibat dalam pekerjaan pertahanan atau militer? A. Perang Dunia I, B. Perang Dunia Shinobi keempat, C. Perang Dunia II, atau D. American Civil War. Kayak gitu. Hah? Kayak tadi. Perang Dunia berapa? Salah. Perang Dunia 2 B. Perang Dunia Salah. Perang Dunia 2 C. Shinobi yang B ya? Bener, Pak? Bener. Ya. Kelas PG ya nih. Kelas PG. Gak ada yang kena gitu loh. Ada anggapan bahwa Levi pertama kali diperkenalkan di East tahun 1930 pada saat A. Post-impresionis, B. Renaissance, C. Dude Crazy Range, atau D. Dude Crazy Bar. Wow, keke sih tadi. C. Dude Crazy Range. Betul. Oh, Keke. Oke, masuk ke Ini gimana rulesnya? ini dia bacain soal. Kalau lu udah tahu nih dari awal boleh potong. Angkat ya? isilah titik-titik, jadi kayak langsung jawabannya. Tapi kalau salah ternyata jawaban lu diskualifikasi. Gak boleh jawab. Oh, berarti Gak nggak boleh boleh main lagi sampai habis. Info madet. Nah, sampai sekali muter nggak ada yang bisa jawab, boleh. Riset. Baca poinnya silakan Bapak Yudis. Gue. Kita mulai dengan Bapak Kongka yang selalu tidak pernah mengecewakan ya. Minus 5 poin. Wah. Minus setengah. Anak kesayangan Bapak. Minus setengah poin, sorry. Minus setengah poin. Disusul oleh Ibu Adel. Tinggi dari gua. Enggak. Ibu Adel 3 poin. Enggak. Habis itu Bapak Aquinaldo Adrian ada di 4 poin karena minus 1. Musim 5. Harusnya 5. Kalau Squirrel unggul dengan 7 poin. Wow, oke. Isilah titik-titik berikut ini. Berapa skor, Pak? Poinnya adalah 3 poin dalam satu pertanyaan. Ini rancu-rancu gitu kan? Kita coba dengerin dulu. Ini boleh dipotong
saya sebutin pertanyaannya, belum kelar pun kalau udah tahu jawaban semuanya. Itu boleh. Oke, Pak. Siap. Pertanyaan pertama. Tangan dong. Tangan silakan di bawah. Pada tahun 1954, generasi muda mulai memakai celana denim sebagai apa? Pakaian sehari-hari dan santai untuk weekend. Ada lagi? Masih ada lagi? Enggak, gua tanya ada lagi. Enggak ada lagi. Ada lagi? Oh. Bisa menjebak-jebak gitu ya. Ngerti. Tahu. 3 poin ya? 3 poin. Sebutkan 2 contoh film yang diperankan oleh Marlon Adel. Udah gua kan? Ya. Rebel Without the Cause sama The Wild Ones. Yes. Yeay! Bukan The Wild West ya, Pak. Bukan The Wild West. Debat man. Ini nih mulai jadi kontainer yang bahaya nih di sesi kedua ini nih. Kalau yang rokok nggak? Tolong berdiri di depannya. Yang dikatakan oleh Yes Saint Laurent kepada New York Magazine pada akhir. Oke. Full Pak. Full. I wish I invented blue jeans because it's modesty, sex appealing, simplicity, all that I wish I have in my clothes. Udah, your call. Your call. Your call, bro. Betul. Iya gue balikin. Your call. Betul, tapi harus saya koreksi sedikit. Oke. Yang benar adalah I have often said that I wish I had invented blue jeans. Setengah skor. Setengah skor. Bener nggak? Enggak, jangan bilang itu. Beda tipis nggak apa-apa. Oke. Sebenarnya bisa gue ralat sih. I have often kan bukan statementnya dia menjelaskan dia itu sering ngomong itu, omongannya itu, bukan I have often kan. Tapi kan yang dikatakan ke magazine. Itu gurunya. Ya udah, itu gurunya. Keyword celebrity pada tahun 1990 adalah Adil Denim jacket. dan apa lagi? Cuma denim, oversize denim jacket. Itu aja? Iya itu aja. Salah. Kok gua lupa? Kompeten. Jaket oversize denim sama jeans. Jeans apa? Ayah kan Pak, lu belum jadi Oh iya ya. Skinny jeans. Salah, asal jeplak. Tadi kayak gitu sih. denim jacket dan beige suspense jeans. Oke. Mau jawab itu? Iya kan? Oversize denim jacket dan loose baggy jeans. Bukan. Adel. Tunggu. Lu juga mau jawab itu masih kan? Iya. Jadi celebrity look kan? Oversize denim jacket sama baggy jeans. Ini 3 orang jawabannya sama diulang lagi. Oke. High rise skinny jeans, low rise ultra skinny jeans. Oh. Bukan. Oversize denim jacket dan dungarees. Hah? Udah pede banget. Enggak. Ini bocoran dikit ya. Iya. Tunggu, abis dia jawab. Kan kita bertiga nggak ada yang boleh jawab nih. Iya. Jangan tidur dia. Kalau bisa jawab nggak? Enggak. Oh ya ada. Berarti ini riset nih. Ya riset. Tidak ngebahas tadi kan pada jawabannya ngebahas cuttingan kan. Ini nggak ngebahas cuttingan. Adel. Ada Apa sih oversize denim jeans sama blue jeans? no. Oke. Oversize denim jacket dan dark indigo jeans. Betul. What? Gue lupa dong. I want to make Lebih tepatnya sih Sebentar Pak. Yang oversize itu enggak kan? Oversize betul sih. Denim jacket kan? Tapi jeansnya itu shade indigo yang kontras. Oh. Jeans biru atau yang dikenal denim pertama kali dibuat di sebuah kota di Prancis bernama Quinaldo dia. Blue denims. Betul. Ya blue denims. Cuma lebih tepatnya Nime. Iya Nah, Nimes. iya itu. Setengah deh Pak itu. soalnya. Kayak itu setengah deh, kayak cuma Nimes deh. Masa nama kota Blue Day Nimes itu kan nama jeansnya gitu. Ya nggak. Saya sih Setengah setuju sih. ya. Setengah Sekarang sih. nama kota tuh akurat Pak, nggak bisa Iya, jenis nimis. Saya orangnya demokrasi, majority. Saya setengah. Setengah. Saya nol. Karena itu salah. Nimes ya nama kotanya Nimes. Saya nol juga nih. Gimana nih Pak? Iya, kalian majority vote. Saya orangnya demokrasi, majority. Katanya udah majority. Masa nol Pak? Itu kan gurunya bukan gue nih. Yaudah ganti pertanyaan. Harus punya Lu kagak ada ketegasan jadi guru dah. Iya. prinsip, Pak. Kalau dari saya betul. Betul. Iya. Katanya majority Pak. Nah, Ah, males gue beres PP kayak gini nih. harus bayar. 3 poin untuk Alvin, Pak. 3 poin untuk aku. 3 poin itu fatal loh Pak kesalahannya Itu Pak. nama kota loh bisa di demo. Misalkan nih, gue ditanya, temen lu Deis tinggal di mana? Blue Jakarta. Ya.
Marah gue sebagai orang Jakarta kalau kayak gitu ya. Gimana di Jangan, sini? jangan goyah deh. Setengah lah, satu poin, satu poin. Gue mengaku salah. Udah. Ya kan kalau kayak gini, kan kalau kayak jadi kita nggak enak kasih skornya Pak. Permainkan perasaannya. Besok gue isi itu aja dah. Ini harusnya tidak salah. Pada tahun 1920, penjualan jeans denim terbatas kepada bedanya enggak? Jadi sebut aku ini. Jualan denim terbatas kepada pekerja serabutan, pekerja rel kereta, pekerja penambang, carpenter. Oke, betul. Nice. Aku Ronaldo Adrian. Ada suka banget. Oke, pertanyaan ke Kelima ya, kelima ya. 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan bener. Gimana sih? Udah belum jawab Pak. Pak, Kak Soman. Minus 3 poin. Minus 3 poin, Pak. Oke, Pak. Yes. Lu nambahin nggak boleh, minus senang hati. Jangan minus 3 poin deh. Pada tahun 1900, denim mengalami peningkatan desain. Apa yang ditambahkan Strauss dan kenapa? Oke, aku Ronaldo Adrian. Arcuate, desain stitching warna orange yang ganda. Aduh, namanya arcuate nama itunya, termsnya. Nggak lengkap sih, saya bisa lengkapin sih Pak. Aduh, itu sudah udah termsnya loh tuh. Sampai tangan di bawah dulu, tangan di bawah dulu. Sampai Kan soalnya masih ada pertanyaan kenapanya. Oh gitu. Saya bacakan nama pertanyaannya. Oh, berarti ini salah. Nah, masih. Pada tahun 1900, denim mengalami peningkatan desain. Apa yang ditambahkan Strauss dan kenapa? Ya kan, gak ada Bapak yang jawab. Oh masih gue yang jawab. Ya, ditambahin stitching arcuate di belakangnya untuk membedakan kalau itu produk Levi's. Saya harus periksa bahan saya dulu. Untuk membedakan, untuk mempertegas kalau itu produk Levi's, dikasih identity. Pasti mau kondangan Pak. Sebentar, sorry. Bener Pak jawabannya? Bener. Bener kok Pak. Iya benar. Cepet dibantuin. sama murid teladan. Ada murid teladan karena ada murid mau kondangan. Kasihan mau kondangan teman saya, anak kelas saya. I'm so sorry. Oke, berikutnya adalah soal nomor 7. Dalam proses pembuatan denim, pewarna apa yang digunakan untuk mewarnai bahan atau benang warp pada katun twill? Aku Ronaldo. Indigo. Salah. Betul. Pertanyaannya diulang-ulang gitu sih Pak. Pewarna indigo betul. Pewarna indigo. Oh, saya gurunya. Oh iya, sorry. Bukannya biru ya? Indigo. Lu at least satu jawab tadi. At least satu tadi. Semangat tadi. Gua angkatin tangan botol yang jawab ya. Ya gak? Deal gak? Adit. Oke, pertanyaan berikutnya. 8, Mbak. Apaan? Ini di luar. Oke. Semuanya siap-siap. Coba ya. Dan ini bukan pilihan ganda, ingat. Andi pergi ke rumah Budi pada jam 8 pagi. Tangan di bawah. Andi berjalan selama 3 jam hingga akhirnya sampai ke rumah Budi. Pertanyaannya adalah, kenapa Andi datang ke rumah Budi pagi-pagi? Oke. Mau main Genshin Impact Pak? Betul. Sabar, dia lu nggak boleh gitu. Harusnya lu cari yang paling benci dulu. Enggak lah, bener mau main Genshin Impact. Bete gak sih? PT. Pak, tapi kan sekolah online dulu nggak boleh main Genshin Impact jam 11. Kan hari Minggu. Loh, Gak nyimak nih Pak. kakak. Itu ada pertanyaan hari Minggu. Masih coba nambahin aja. Hollywood turut meromantisasi jeans biru pada tahun 1920-an dan 1930-an dengan mengenakannya pada pria cowboy tampan hadir. John Wayne sama Gary Cooper. Oh, Keluarga soalnya. Bener. oh tadi kita bahulu ya. Di recap dulu Bapak Yudis poinnya. Seperti biasa. Lu bangga poin minus. Sergei Denimi. Ini weh, Sergei. Itu gua nggak ada niatan bercanda. Masih Shinobi sih. Kita recap ya. Baca Pak. Kandidat House Squirrel itu ada di 13 poin. Tinggi sekali. Kandidat Ronaldo Adrian ada di 19 poin. Oh gila. Kandidat Adel ada di 9 poin. Kandidat Kong Di bawah. Oke. Kandidat Kong ada di minus setengah. Oke. Dan di sini ada esai Pak ya? Esai. Oke, sini saya jelaskan. Saatnya comeback nih saya. Esai kurang lebih kayak istilah titik-titik yang dimana boleh dipotong, namun harus detail jawabannya. Kayak kenapa dan bla 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 bla. 1 poin pertanyaan esai ada 5. Dan di esai ada total 5 pertanyaan. Oke, sudah ready? Ya, ready Pak. Yes. Pertanyaan pertama.
Anggapan bahwa Levi diperkenalkan pertama kali pada saat Dude Craze Ranch tahun 1930 adalah apa penyebabnya? Ada. Romantisasi budaya Amerika Barat seperti tumbleweed, rodeo, dan earthquake. Oke. Ragu. Bener gak sih? Oh bener. 5 poin, Pak. 5 poin. Lengkap kan itu? Yes, cukup. Langsung susul kan. Iya makanya nih. Pertanyaan berikutnya. Ketika paten Strauss dan Davis berakhir pada tahun 1890, produsen lain bebas untuk mereproduksi Strauss. Pertanyaan aku belum tahu. Kayak gue tahu sih, coba dulu lah ya. 1895 ada Oshkosh B'gosh, 1904 ada Tadi ulang jawabannya. parah banget nih. Nggak. 1895 ada Oshkosh B'gosh, 1904 ada Bluebell, terus yang terakhir 1911 ada Lee Mercantile. Ih kurang lengkap Pak. Waduh. Bluebell itu sekarang jadi Wrangler. Wah, bener ini udah gini kayak. Anjing, kebaca banget. Udah kan tapi guanya. Benar. Jemput panggung orang. Jelaskan kronologi denim dikaitkan dengan rebel, individualitas, dan ekspresi diri. Oke, silakan. Karena pada saat itu ada yang namanya counterculture yang masuk ke dalam subculture genre punk atau rock and roll, di mana ada stitching, bordir atau edged wash untuk mewarnai denim. Nah, Saya ada. saat itu dipakai sama James Bond. sama James Dean sama Marlon Brandon. Mereka waktu itu kan main di film The Wild Ones sama itu loh yang tadi Rebel Without a Cause. Marlon Brando. Jadi di situ kayak menunjukkan ya nilai-nilai 3 tadi itu. Oh, masih ada sih. Masih bisa ditambahin? Masih bisa tambah. Atau sudah dari Adel? Ya sudah itu aja dulu. Wah, sayang sekali ya masih ada. Nah, jadi belum bisa, silakan ada yang bisa menjawab. Lupa gue. Gue lupa. Nggak inget gue. Berarti pertanyaannya skip ya. Kok gitu sih? Setengah lah. Kan baru. Saya gue terhibur banget sama dia. Kok gitu sih? Tapi yang tadi saya jawab benar. Tapi kurang lengkap. Benar tapi kurang lengkap. Kalau kurang lengkap ya kasih hint dulu buat kesempatan. Apa gurunya sih menurut saya? Tukeran apa? Maaf, masih intern. Oh, masih magang. Oh. Gak punya dignity. Tadi the best one. Kok gitu? Oke, masih ada panjangannya lagi kayak misalkan. Ya jangan dong jawab dong. Kan lu kasih hint. Iya, hintnya ini. Iya. Berarti pertanyaannya udah mati nih. Pertanyaannya udah. Enggak masih. Oh, hint ya. Hintnya ini. Kan tadi jawabannya udah dari aku. Iya. Berarti gue udah setengah kan. Maaf Pak, kamera gimana Pak? Hintnya adalah tidak cuman dari film, kayak masih ada lagi. Gak bisa jawab. Coba gue boleh coba lagi gak? Boleh. Boleh coba. Soalnya tadi kan gue udah jawab, harus diulang lagi. Ulang. Di sini harus perfect. Jadi kan pertama tuh dipakai sama kayak icon-icon muda gitu lah, kayak tadi Marlon Brando sama James Dean kan di film The Wild Ones sama Rebel Without a Cause. Abis itu dipakai sama pendemo kayak anti perang, terus sama hipster gitu kan. Hippie. Tetot. Abis itu, ya Allah hippie sama hipster ya beda. Terus kayak dipakai juga sama aktivis feminisme gitu, buat penyetaraan gender. Satu paragraf itu. Betul. Gimik. Yang hipster tuh beda. Oh iya ya. Pasti beda. Oh hippie. Pertanyaan keempat. Oh, udah pertanyaan 4. Jelaskan kenapa tahun 1980 merupakan tahun yang menjadi titik penting untuk Kerusuhan Pak Mei. 1980 Pak. Beda negara itu mungkin. Itu Indonesia ya. Jelaskan kenapa tahun 1980 merupakan tahun yang menjadi titik penting untuk denim. Berikut ke contohnya apa? Karena di tahun 1980 denim pertama kali dibawa ke runway oleh Calvin Klein. Terus ada bapak dari denim premium bernama Adriano Goldsmith. Dengan cutting barunya yaitu skinny jeans, sampai-sampai orang harus rebahan dulu hanya untuk menutup red slatingnya.
Setelah itu disusul oleh banyak desainer lain seperti Dolce & Gabbana, terus Dior, Versace yang membawa denim ke panggung high fashion. Adriano siapa tapi boleh diperjelas tadi? Adriano Aquinaldo. Sorry, bentar. Goldsmith pak. Goldsmith ya? Goldsmith ya. Goldsmith. Mohon teman saya. Pas tak aja lagi resepsi pak. Iya. Ini harusnya bisa dijawab ya. Pada tahun 1900, Denim mengalami peningkatan desain. Apa yang ditampilkan Strauss dan kenapa? Udah sih lu udah tadi. Udah, tapi harus dijawab. Nggak boleh komplain ya pak. Silakan. Udah jawab kok. Silakan komplain. Ganti pertanyaannya pak. Boleh setuju ganti. Setuju ganti. Oke. Gue cari soal dulu. Ya, waktunya belajar sendiri dulu ya. Dulu yang sibuk belajar sendiri. Saya yang tanyain bapaknya. Saya yang tanyain bapak. Sebutkan grup musik pop yang menaikkan style tersebut. Ada udah nggak Style Ada udah nggak Bunga Lima. Bener. TLC, Destiny Child sama The Spice Girls. Yeay! Boleh dibacakan poinnya. Satu pertanyaan lagu biar Kongkai bisa paham. Sabar, tenang baca. Oke. Moodnya bagus gurunya, jadi ada bonus. Semoga bonus pertanyaannya fashion ya, jangan Patrick, Shinobi. Tiba-tiba Naruto. Senderan. Oke, saya recap. Lu Sebutkan nama lengkap Hayabusa gue tampol. Sumpah gue tampol detik kan ada. Kagak. Ada. Gue mikir lagi barusan Hayabusa siapa. Oke, saya bacain ya. Ya. Dari kontestan ini, Ini siapa pak? ini dia punya minus setengah poin. Kita nggak sebut namanya lah. Oh oke. Jadi Demi kebaikan nama dia ya. ya, terus ada House Squirrel di 13 poin. Di Aquinaldo Adrian 24 poin. Tunggu, berarti lebih tinggi dong dibaca nanti. Ibu Adeline ada di 29. Buset. Anda jangan terkejut. Anda cari waktunya gunakan untuk cari soal yang lain. Ada. Oh, ada. Jadi saya kasih kesempatan 2 kali untuk memperbaiki poin. Ini esai juga pak. Esai dong, esai. Esai aja pak, saya suka Esai 5 poin. esai. Esai, tenang, esai. Berarti kan so far kan Kongkai kalah nih. Nah, Terus jadi Kongkai masih bisa jawab dong. Kongkai bisa jawab. Bisa jawab. Tapi kan kalau poinnya cuma 5 poin, dia Ya, moyong Kongkai kayak berapa? gitu pak. Percuma gitu ya maksudnya. Cuma. Salah dia tadi. Ya udah mau 10 poin. Gurunya nggak punya, nggak ada pendirian. Saya voting 10 poin pak. Saya voting 15 poin pak. 15 poin. 15 poin. Karena percuma 5 kali 2 dia baru 10 pak. Iya. Kalau 10 kali 2 baru 20 pak, harus 15 agar bisa overthrow Ibu Adele di 29 poin. Ini jadi ngincer. Ini emang gue nggak boleh menang ya. Biasanya tuh nggak boleh menang sih kayaknya. Wes, tak kasih lagi mood bagus 10 poin. Kamera Malaysia gue tonjok. Ini masih jeans kan pak ya? Masih Jin kayaknya. Kayak ya kita Naruto saya berdiri, saya pulang. Kita lihat. Udah ya, pertanyaan pertama nih. Pada tahun 1990, style jeans itu menjadi ada karakteristik dan kelompok-kelompoknya. Itu sebutkan subgrupnya dan stylenya kayak gimana. Gue bisa nih. Gue jawab ya. Jawab silakan. Hip hop. Ada oversize sama baggy jeans, sama low rise baggy jeans, low flang baggy jeans. Terus ada intelektual sama hippies kan. Intelektual, lah. Intelektual itu dia pakai balik ke warna gelap buat balik ke style awalnya, ya kan. Terus yang ketiga ada popstar, itu mereka suka sunblasted sama whisker jeansnya by Diesel. Udah jangan gimmick. Betul. Yeay! Aduh gue suka banget nih esai. Jauh kok. Pasangan. Iya udah jauh. Udah nggak bisa dilawan. Pak, saya punya. Ini satu lagi masih bisa lu ngalahin gue. Gue baik, gue gak coba. angkat tangan lagi. Iya. Kalau gue angkat tangan, Kongtai yang jawab deh. Tapi percuma sih. Ah, Dia juga nggak ngerti. Iya, gue masih lagi. Oke, gimana Pak bicaranya?
Di luar jeans Pak kali ini. Saya kasih lagi jadi 3 pertanyaan. Wow. Makin. Tadi kan 2. Emang nggak mau gue menang ya? Oh, emang gitu. Nggak apa-apa. Las ini las ini. Di luar jeans Pak, kasihan Kongtai Pak. Pertanyaan berikutnya, lu nggak tahu keterlaluan nih. Coba. Siap-siap ya. Siap, tangan di Lo bawah. nggak mau jawab nih? Oh, coba. Enggak. Minum satu Minus 20. Minus 20%. Berapa total video Zero to One dari hari ini? Dan sebutin segmennya. Wah, lu tega sih, Pak. Hari ini kan? Sampai hari ini. Oh, sampai hari ini. Skip aja Pak. Sampai hari ini. Yang mendekati lah. Mendekati boleh. Paling mendekati. Dan tapi ingat, sebutkan segmen-segmennya. Dan dijelaskan Pak ya. Jadi harus sebutin segmen ini ada berapa video, segmennya berapa video. Gitu. Total ada berapa video sampai sekarang? Jadi kalau sini saya mau resep. Oh coba. Total videonya ada. Kasihan kok. Oh mau Kongtai dulu. Yaudah. Coba 105 videonya. Segmennya? Segmennya ada react, nantangin, how to, Funny Friday, education, 021 log. Bensin namanya. Gue lupa namanya vlog kita. guess ya, sama kayak gue. Ini dia guess juga ya? Tapi benar dong 021 log. Anggaplah itu benar tapi masih kurang 1 juga. Sebentar. Masih kurang 1 segmen. Itu bukan. Ada yang Sebentar. Session. salah masih ada lagi Pak. Ini salah udah salah atau gimana Pak? Ya, boleh setengah poin lah, 5 poin. Apa? Gak apa-apa, ini sudah poin. Ada yang bisa jawab tuh. Coba. Sabar, kalau ada bisa jawab ya tidak jadi. Coba. Yang sergap fashion itu bukan ya? Itu session. Edu fashion? Bukan juga. Udah. Enggak, sorry. Tadi gue mau jawab fashion. Oke, udah 5 poin. 5 poin. Sabar, nggak jadi. Ada 2 yang kurang. Consume revelation. Itu Nggak dihitung. Video Zero to One. Itu video bukan foto kan? Segmen. Iya, segmen tadi udah disebutin. Itu belum disebutin 2 itu. Itu masuk Oh, kok gue ngegas muridnya? konten di luar gitu. Apa kamu yang benar? Jadi segmennya sebut lagi deh. Education, how to, nantangin, 021 log. Anggaplah ya. Anggap lupa. Funny Friday. Tega gua apa ya? Recreate, Pak. Ini harus Disukan, Bang. Hah? Kita ada recreate gak sih sebenarnya? Selama ini kita apa ini? Nantangin. Oh, itu namanya. Iya. Terus. Coba. Beda channel. Coba, ulang. Guess juga. Session, education, nantangin, how to, Funny Friday, 021 log lah. Pakai cacing nang gua teman. Salah dia, ada salah dah. Lupa dia. Ada lagi. Kuis dadakan. Bukan. YouTube kan? Enggak ke Betul, YouTube. Bentar, gua ngakuin harus bisa jawab. Gak bisa kalau kita Thailand kok. Ya udah Ini berarti coba kalian dulu. satu channel kan? Coba kita rebukan kok. Hah? Langsung jawab. Nanti harus ada skor deh. Ini gua hanya pingin tahu kalau kita talent yang baik kita kerja aja. Session. How to react. Funny Friday. Udah gua sebut. Oh lu udah berarti 4 kan nih? Pulang. Ya. How to react. 6.5 hours later. Kayak gue tau. Gimik mereka. Udah nyontek ih. Ada bener. Ada. Gue udah kayak orang kayak orang dalam gue. Gue juga nggak tahu deh. Kayak gue tahu deh. Ngomongin gede-gedean kan. Ya, gede, serius. Coba. Lu berdua dulu deh. Asli udah tahu cerita dia. Kayaknya gue masih kayak doang. Masa lu dikasih hint sih? Ulang tahun. Bukan. Itu di luar ini sih. Ya. Gak jadi. Jadi gue mikir aja. Shallow pikirannya. Ini bukan sih. Ini bukan. Iya. Bener. Aduh sakit. Gua clue apa? Play 3 detik. Langsung ketahuan aslinya. Bener. Tahu. Hah? 3 detik dong. 3 detik masih nyanyi gue. 3 detik awal masih nyanyi gue biasanya. Innovation. Udah. Saja udah. Kayaknya lebih susah ini daripada dia ini. Iya. Lu. Gua pengen coba. Ulang tahun dong. Bukan.
Yaudah pilih menitnya, gue pilih di tengah-tengah. Sabar. Tapi bener gak sih kata dia bener? Benar. Oh bener. Ini ulang tahun celebration. Coba pilih menit keberapa kok? Oh, prolog. Tahu kan, karena yang gaji lebih gede siapa harusnya sharing. Itu editornya. Aduh. Itu harusnya sebagai frontline kita cari duit loh. Berarti Kongtai gagal dapet poin. Gagal udah. Oke lah, pertanyaan terakhir. Oh, masih ada? Oke. Ayo. Pertanyaan terakhir, jelasin. Siap-siap nih. Jelasin Attack on Titan secara singkat 1 menit. Gue bisa. Jelasin Attack on Titan secara singkat Dalam 1 menit. dalam 1 menit. Timer, Pak. 3, 2, 1 jawab. Jadi ada satu bangsa yang namanya Eldia. Mereka punya kemampuan untuk berubah jadi Titan karena mereka memperbudak satu orang ini yang namanya Ymir. Ymir ini kena parasit sehingga bisa berubah jadi Titan. Lalu dipakailah Ymir, diperbudak, dipakai kekuatannya oleh Eldia untuk menaklukkan berbagai bangsa. Dan untuk meneruskan kekuatan Ymir, Eldia, Raja Eldia namanya Karl Fritz kalau nggak salah. Dia suruh anak-anaknya makan Tidur. maknya. Jadi kekuatan Titannya turun ke anak-anaknya. Dan seterusnya sampai ada banyak Titan. Aduh gimana ya timeline ya? Lama banget 1 menit. Ada banyak. Jadi ada banyak Titan. Lupa. Halo bro, happy wedding ya. Oh temennya. Terus jadinya ada peperangan. Jadinya ada peperangan untuk memperebutkan kekuatan Titan tuh negara-negara. Ada yang bisa jawab tuh. Ada orang siapa lagi tadi Keke bisa jawab gak? Nggak jadi gue setelah dengar penjelasan. Iya, itu mah ribet banget. Ini coba gue coba deh. Hitung semenit. 3, 2. Intinya dulu kaum manusia dijajah oleh Titan. Tapi Gua ternyata jelasin kayak lu. Titan itu LDA sendiri itu gimana? adalah generasi Ngomong, manusia gua nggak tahu sebelumnya. details. Nah, dimana karakter utamanya si manusia ini akhirnya dia menerima kalau diri ada Titan dan dia menggunakan kekuatan Titan untuk membinasakan Titan tersebut. Udah? Udah? Kayaknya jelasnya sesuai. Ini gue di channel mana sih? Fashion ya? Oh, fashion. Betul nggak sih gue lupa sunyi? Itu gua udah bener-bener kayak rap gitu. Orang yang nggak ngerti Attack on Titan langsung, oh itu cerita Attack on Titan gitu. Sinopsis ya itu ya. Selamat untuk Ibu Adrian yang menang. Makasih ya. Aduh gue seneng banget. Nextnya kita Boleh. Bagus. Bagus. Hati lah saya. Dengar-dengar nextnya Adel mau datang sebagai dosen. Wah, Yes. Oh, karena tadi udah ada nazarnya ya. Ayo. Dia tadi Nazar apa? Nazar. janji. Janji. Tadi dia kan bilang kalau misalnya dia menang mau jadi dosen, berarti nextnya dosennya Berarti nextnya ada. Adel. Gue nentuin bahannya nggak? Itu. Yes. Nentuin bahan. Oke. Lu nentuin bahan lu kasih ke kita nanti. Ada minimal Pokoknya dibikin total jadi 30 soal. Harus 5 lembar. boleh. Anjing lu kontestan ya banget, balah boleh. Gue kasih buku deh. Waktu gua jadi kontestan kita 7 halaman sama Kongtai lu. Gurunya gini 7 halaman. Ketolong. Mau 1 amplop juga materinya gue lagi ketolong. Gue kasih buku gimana? FYI, lulusan Milan. Jadi legit nih kalau bikin bahan nih. Accessories design, lu kemen deh, fashion accessories design deh. Oke, berarti Adel nggak jadi guru ya? Berarti di cancel. Cancel. Oke, sekian konten education hari ini yang dimenangkan oleh Gue menang. Adel. Yeay. Pesan-pesan Ibu Adelin. Gak tahu. Belajar yang bener. Ya. Pesan-pesan Bapak Kongtai. Sekian konten education, thank you.